Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Harus baliknya. Oke, kali ini membahas tentang pertanyaan ya dari video tentang konversi yang pakai Tokopedia ke TikTok Shop. Nah, di sini ada yang nanya ini kelemahannya apa gitu. Sekarang langsung aja ya kita buka. Ini Sirtiman udah bergabung ya Tokopedia sama TikTok Shop-nya, jadi admin sellernya sekarang jadi satu. Maksud tujuannya sih baik ya, biar gampang ngontrolnya gitu, nggak usah buka app atau di HP buka aplikasi yang satu nih. Nah, di sini permasalahannya adalah leletnya ya. Untuk ngasih feedback aja ini susah. Ini dari feedbacknya ya, ngasih bintang aja susah gitu. Menghilangin tab X-nya ada susah, dan ini ada page unresponsive. Sebenarnya ini kelemahannya, halamannya tidak responsif. Ini kita pilihannya mau exit, mau di close atau mau nunggu. Kalau nunggu ya jadinya lama gitu loh, mau ngelihat apa-apa jadinya lama. Nah, di sini ini juga masih ngehang. Ini masih ngehang. Kita mau ngapa-ngapain, mau scroll ke bawah nggak bisa. Jadi kita harus reload. Jadi emang kerjanya jadi lama kalau gini. Dan yang pengen apa sih yang bikin nggak enak ini, begitu loading pertama dia tuh bahasa Inggris. Jadinya dia loading ulang pakai bahasa Indonesia, dia pasti akan loading ulang. Nah, ini jadinya emang kayaknya berat gitu. Kenapa nggak dibikin bahasa Indonesia aja? Soalnya ini kan di Indonesia gitu, TikTok Shop. Ini kembali kita ngasih ratingnya baru ya. Setelah di 2 kali refresh baru terus terang kasih bintang 1 aja deh. Soalnya sangat tidak memuaskan gitu. Integrasi tokonya sebenarnya tidak smooth, ada nggak sih penggabungan? Di sini nggak ada kejelasan, tidak menarik. Kirim. Oke, jadi ini guys, yang pertama tadi bahasa ya, begitu loading awal bahasa Inggris. Nah, ini nunggu loading lagi. Kalau kita mau langsung ngeklik-klik jadinya halamannya unresponsive. Dan yang bikin gak enak ini pesan pelanggannya ini terpisah. Kalau dulu di Tokopedia ini dia ada tab khususnya, bisa nongol. Jadi nggak harus buka tab lagi. Ini kita harus buka tab lagi dan ya gitu deh. Loading lagi dan ya kudu sabar gitu. Untuk yang lainnya apa ya, kalau untuk masukin produk sih yang jelas kalau di TikTok Shop tuh apa ya, banyak banget gitu loh, banyak yang harus diisi, banyak harus di kayak fotonya harus inilah banyakan apa ya, variasi dengan latar, close up, ukuran, unggah gambar, ada yang AI. Ini sebenarnya jadi makan waktu kalau kayak gini. Emang ya enak ada AI ya, dibantuin bikin gambar gitu, jadi beda. Cuma ya makan waktu. Dan ini meta atributnya nih banyak banget ya. Ini bikin ya itulah. Kadang ada yang wajib, cuma ya tergantung barangnya ya. Kadang ini kita udah oke, udah submit, ternyata ininya masih banyak yang belum diisi. Oke, jadi itu salah satunya, metanya tuh banyak banget. Terus untuk yang lainnya nih masih apa ya, pilihan ininya masih kurang ini gitu. Di sini ongkos kirim tidak tersedia ongkos kirimnya. Jasa pilihannya, sebenarnya pengen bahas jasa pilihan ini ya. Jadi apa, nyocokin lagi ya, pertama pakai Tokopedia, kedua TikTok Shop, yang jelas jadi nyocokin lagi. Kadang kita nggak suka sama salah satu, tapi biasanya tiap marketplace itu punya jasa pengiriman ini ya, jasa pengiriman
yang dia pilih gitu, langsung otomatis dia yang milih gitu. Ini yang bikin nggak enak gitu. Kadang ya kita namanya ada jasa pengiriman favorit ya, tiba-tiba dipilih nih pas pindah dari Tokopedia ke TikTok atau sebaliknya, atau udah dirubah gitu. Nah, di sini kita kaget, biasanya langganannya misalnya pakai JNE atau pakai Wahana, tiba-tiba disuruh langganannya pakai uh, yang lain lah gitu. Jadi nyari-nyari tempat dulu, waktu itu JNT ya. JNT kebetulan yang daerah sini udah pada tutup, adanya di daerah Mampang sana ya. Jadi harus sana dulu, dan ini ya lumayan lah untuk macet-macet di perempatan. Kalau yang JNE atau Wahana kan dekat-dekat sini. Ini yang bikin yang nggak fleksibel ya. Seharusnya yang ngikutin ya dikasih inilah, kasih informasi masalah pengiriman. Dan satu lagi masalah penggabungannya ya. Oke, penggabungan ini kan nunggunya ini lama. Jadi nunggu misalnya Tokopedia kita tokonya udah penuh gitu ya. Udah ada mungkin puluhan barang, dan TikTok Shop ini kosong ya, kayak cuman ada 2 atau 3 barang doang lah. Dan ini pas integrasi ini ya nunggunya nih ya nggak bisa langsung gitu. Nunggu tahu-tahu berapa hari. Ya nggak tahu ya, kurang lebih 3 atau 4 hari atau mungkin lebih ya. Nggak tahu juga. Cuman nggak iniin deh, nggak tahu dia otomatis publishnya satu-satu atau gimana sih, teman tidak ngikutin ya, ngapain juga dipantengin satu-satu. Yang jelas integrasinya ini ya nggak cepat, dan ini ya kadang apa ya, kadang kalau barangnya udah kejual, tahu-tahu di sana baru nongol di TikTok Shopnya, di Tokopedia udah kejual, karena integrasi di TikToknya belum nongol, tiba-tiba berapa hari kemudian baru nongol orang order, kita barangnya udah kejual, jadinya cancel dan rating kita berkurang. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini solusinya biar pengennya sih pas integrasi auto jebret gitu loh. Seharusnya bisa ya. Dulu Sirtiman ini waktu ngupload massal aja seharusnya bisa cepat, cuma ini sedikit aja, paling cuma puluhan barang ini udah berhari-hari gitu. Ya nggak tahu lah, mungkin orang IT-nya bagaimana. Dan ini yang jelas untuk awal loadingnya nih nggak enak banget sih. Itu ya bikin nggak nyaman gitu, bikin bete banget. Awal loading udah bahasa Inggris dan dia harus loading ulang, dan kalau kita nggak sabar nunggu itu mencet apa gitu, misalnya mencet kayak feedback gitu. Nah, ini langsung halamannya nge-freeze. Pilihannya mau di loading atau ditutup. Itu yang jelas untuk ya emang untuk listing produk ngikutin TikTok Shop sayangnya gitu ya. Kirain mah dari Tokopedia ngikutin Tokopedia gitu, karena Tokopedia kan udah lama gitu ya. Ternyata ngikutin TikTok Shop, dan di sini gimana ya? Seharusnya apa sih, kalau TikTok Shop ini agak ribet ya, terlalu ya inilah, terlalu dia nggak tahu copy dari skrip Inggris ya, jadinya pas di ke bahasa Indonesia tuh kadang ada kata-kata yang ya kayak akselerator penjualan gitu. Ini kan kita masih bingung akselerator penjualan itu apa gitu. Seharusnya ada istilah-istilah yang inilah ya, yang normal-normal aja gitu. Halaman beranda. Dan ini kesulitan apa ya? Kesulitannya ini Sirtiman ini waktu ada kendala komplain. Ini nyarinya nih bingung, di Tokopedia udah disuruh ke sini, di sini juga nggak ada gitu. Jadi nyarinya berdasarkan adanya di chat. Nah, ini sebenarnya kurang kurang suka waktu itu. Nyarinya adanya di chat. Waktu debat sama ya pokoknya
yang komplain barang, ini nyari di dashboard sini bener-bener nggak ada, adanya di chat juga sebelah sininya mana ya. Ya udah pokoknya kesulitan masalah komplain nyari nyari tabnya atau nyari bagian yang klik apa komplain ini susah, adanya malah di chat kan sebenarnya ya bingung juga. Ini chat yang biasa normal, dan ini satu lagi ini chat yang tambah ya, pokoknya bagian sidebar kanan ini gitu. Ngerinya kalau ininya diklik X-nya, nah ini kan hilang, ini udah nggak bisa nyari komplainan lagi. Nah bedanya kayak gitu, karena tadi ya karena awal buka ada, nah ini pas di klik X-nya hilang, pas hilang chatnya jadi normal. Dan untuk ngecek komplain nih gimana kalau formatnya kayak gini gitu. Ini nggak ada di sini tuh, nggak ada gitu. Ada fitur otomatis kayak gini doang, dan ini analisa chat. Nah, kalau semua obrolan juga bingung terbuka segala nggak ada pokoknya. Kalau di close ya tadi X, karena ini baru bukanya tadi nongol semua gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah ya ini bingung juga masalah komplain ya. Nah, gimana seharusnya Firman pengennya nih di seller centernya di bagian sini, entah satu bagian ini di produk sih ya, atau di pesanan lah, di pesanan nih kelola pembatalan. Kemarin juga nggak ada di sini. Cuma nggak tahu nih. Nah ini selesai juga nggak ada, itu yang terakhir itu yang ukuran jenggot nih, ini selesai juga nggak ada gitu. Nggak ada, jadi benar nggak ke data itu. Ini benar-benar nggak ke data komplainan yang terakhir ini. Yang itu yang tengah-tengah, proses pas tengah-tengah ini, pas yang migrasi ada pembelian terus ada komplain, jadi benar-benar nggak ke data. Ya itu, jadi gitu aja guys untuk kelemahannya. Untuk yang masih bingung, ada yang mau ditanya silahkan aja. Jangan lupa guys, jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.